Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Oke, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan suatu materi ya. Materi kali ini yaitu tentang iman. Iman. Nah, iman secara bahasa itu berarti tasdik, membenarkan. Nah, kalau secara syar'i, iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan ya. Jadi bukan hanya ada di hati, tapi juga diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Sebagaimana misalkan tadi sholat ya, bukan hanya kita tahu sebagai umat Islam bahwa sholat itu wajib dilakukan. Nah, tetapi kita juga harus melaksanakannya, mengamalkannya. Kemudian perintah-perintah lain yang ada di dalam rukun Islam seperti saum, kemudian berzakat bagi yang mampu, dan ke Baitullah ya, naik haji itu juga dilaksanakan ya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, keimanan. Iman itu kadang naik atau kadang turun ya. Jadi tugas kita adalah mempertahankan supaya keimanan itu tetap berada di level yang tinggi ya. Jadi maksudnya kita bisa beribadah terus kepada Allah, kita menjaga sholat kita, kita menjaga perbuatan kita agar kita selamat ya nanti di akhirat. Nah, oke, selanjutnya ada rukun iman ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Yang pertama iman kepada Allah artinya kita meyakini bahwa Allah lah tempat bergantung segala sesuatu ya. Allah lah zat yang hanya kepada dialah kita beribadah, dan hanya kepada dialah kita memohon pertolongan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua iman kepada malaikat ya. Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu ya. Nah, misalnya ada yang namanya malaikat Raqib dan Atid yang tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk manusia ya. Kalau kita iman kepada malaikat, artinya kita akan menjaga sikap kita, menjaga perbuatan kita agar tidak dicatat oleh malaikat ya perbuatan buruk kita. Hanya kebaikan-kebaikanlah yang akan tercatat. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada iman kepada kitab ya. Kitab Allah itu selain Al-Quran, nah yang dahulu itu pernah ada juga kitab-kitab yang diturunkan. Yang pertama ada kitab Zabur ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab-kitab ini adalah petunjuk bagi manusia agar hidupnya tidak tersesat ya. Oke, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan Allah yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, petunjuk, dan menyuruh kita umat manusia untuk beribadah kepada Allah semata. Oke, itu yang keempat. Yang kelima ada iman kepada hari akhir atau kiamat ya.
Nah, kita harus yakin bahwa suatu hari bumi ini akan hancur ya, dan hari pembalasan pun akan tiba saatnya. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri dari sekarang agar hari akhir itu kita ada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir ada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir Allah ya. Apapun yang Allah gariskan kepada kita, apapun yang Allah sudah takdirkan kepada kita, selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, apapun yang terjadi kita terima dengan lapang dada, dan kita pasti ya, di balik segala kejadian itu ada hikmah yang tersembunyi. Oke, itu adalah rukun iman ya, yang keenam. Mungkin sekian untuk pembahasan materi kali ini tentang iman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya dari Bapak. Semoga kita semua sekali lagi selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.